Aliran dana kasus impor gula ke Tom Lembong ditelusuri Jaksa. Kejaksaan Agung, Kejagung, menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasi Lembong, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dana korupsi yang diduga mengalir ke Tom Lembong tengah ditelusuri Jaksa. Mengenai aliran dana itu akan didalami juga, apakah? Karena kalau kita lihat kan tersangka sebagai regulator bersama dengan dari PPA dan perusahaan-perusahaan itu. Apakah ada misalnya di situ unsur aliran dana? Tentu akan didalami, kata Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Rabu, 30 Oktober 2024. Harli mengatakan penelusuran aliran dana kasus korupsi ini akan didalami kepada pihak-pihak yang bakal dipanggil pemeriksaan oleh Kejagung, termasuk ke perusahaan-perusahaan yang mendapat proyek impor gula. Ya, nanti itu sangat tergantung dari keterangan-keterangan yang akan dilakukan dari beberapa pihak, misalnya dari 8 perusahaan itu, kan dia dapat keuntungan, apakah ada aliran dana terhadap siapa saja, nah itu nanti sangat tergantung dengan keterangan yang akan berkembang, ucapnya. Kejagung juga akan menghitung total kerugian negara akibat kasus korupsi impor gula ini. Terkait dengan kerugian keuangan negara yang sudah disampaikan bahwa ini akan terus dihitung untuk pastinya seperti apa imbuhnya. Duduk perkara. Kasus dugaan korupsi dalam impor gula pada 2015-2016 ini baru menjerat 2 tersangka. Keduanya adalah Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan 2015-2016 dan Charles Sitorus selaku mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT PPI. Dalam kasus ini ada beberapa istilah yang harus dipahami, yaitu gula kristal mentah, GKM, gula kristal rafinasi, GKRE, dan gula kristal putih, GKP. Mudahnya, GKM dan GKR adalah gula yang dipakai untuk proses produksi, sedangkan GKP dapat dikonsumsi langsung. Berdasarkan aturan yang ditekan Tom Lembong sendiri, saat menjadi Mendak, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor GKP, itu pun harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian serta dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Sedangkan dalam perkara ini, pada 2016 Indonesia mengalami kekurangan stok GKP, seharusnya bisa dilakukan impor GKP oleh BUMN. Namun, menurut Jaksa, Tom Lembong malah memberikan izin ke perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor GKM yang kemudian diolah menjadi GKK. Atas sepengetahuan dan persetujuan tersangka TTL, Thomas Trikasi Lembong, persetujuan impor GKM ditandatangani untuk 9 perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, kata Abdul Qohar, selaku Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Setelah perusahaan swasta itu mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal yang terjadi, menurut Jaksa, GKP itu dijual langsung oleh perusahaan-perusahaan swasta itu ke masyarakat melalui distributor dengan angka Rp3.000 lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, HED. Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee sebesar Rp105 kekek. Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai kurang lebih Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara, imbuh Abdul Qohar.